Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita lucu dan inspiratif kecerdasan Abu Nawas yang berjudul Hari Abu Nawas Menghindari Penjara. Pagi yang biasanya tenang di Istana Baghdad mendadak gempar seperti pasar heboh diskon baju. Ada yang mencuri kendi emas dari dapur kerajaan, teriak kepala dapur sambil melempar sendok ke langit-langit. Seluruh istana geger. Kendi emas itu bukan kendi biasa. Itu adalah kendi warisan nenek buyut Sultan yang konon bisa membuat teh terasa seperti air mata bidadari. Sultan pun mengadakan rapat darurat. Siapa pelakunya? Penjaga berkata, kami belum tahu, Yang Mulia, tapi... Abu Nawas semalam terlihat berjalan mondar-mandir dekat dapur dengan wajah penuh rencana licik. Sultan memutar mata. Lagi-lagi dia. Surat perintah penangkapan dikirim ke rumah Abu Nawas dengan tanda tangan Sultan dan cap berbentuk kepala kambing serius. Abu Nawas menerima surat itu sambil bersin karena debu di lantai. Ia membaca pelan, diduga mencuri kendi emas, akan dijemput paksa jika tidak hadir ke istana. Ia menatap langit dan berkata, "Ya Rab, apakah ini waktu yang tepat untuk pura-pura amnesia?" Lalu ia duduk di lantai dan membuka rapat darurat internal dengan dirinya sendiri. Baik, hadirin. Agenda hari ini, bagaimana menghindari penjara dengan gaya elegan ala Abu Nawas. Dia menunjuk ke tembok seperti sedang tunjuk grafik. Pilihan A, kabur ke gunung. Gagal, karena aku alergi dingin. Pilihan B, mengaku gila. Tapi nanti malah dikurung di tempat lebih serem. Pilihan C, menyamar. Tapi jadi siapa? Ia bangkit dan berteriak, aku harus jadi orang yang tak mungkin dicurigai. 2 jam kemudian, Abu Nawas berdiri di tengah pasar dengan make up belepotan, baju kebesaran, dan suara sengau. Ramalan-ramalan masa depanmu ada di tanganku dan sedikit di tangan kucing ini. Ia menamakan dirinya, Nenek Nabo, peramal masa depan yang konon bisa membaca pikiran lalat. Penjaga istana lewat dan berkata, "Hei, kamu kelihatan familiar." Abu Nawas menjawab dengan suara serak, "Anakku, kamu akan punya nasib buruk minggu ini, karena kamu akan menangkap orang yang salah." Siapa? Seseorang yang wajahnya mirip kamu, tapi otaknya mirip sandal jepit. Penjaga garuk kepala, lalu pergi bingung. Terlalu lama di pasar, penyamarannya mulai mencurigakan. Maka Abu Nawas pindah profesi lagi menjadi guru tari untuk unta berbakat. Ia membuat spanduk. Unta pun bisa menari. Bersama Abu Lesnos, master gerakan paha Timur Tengah. Seorang warga datang dengan unta dan bertanya, bisa ngajarin unta saya gerakan disko? Abu Nawas menjawab, tentu. Tapi sebelumnya unta harus meditasi dan minum susu almond. Sultan, yang kebetulan lewat, berhenti. Siapa ini? Abu Nawas? Abu Nawas langsung merentangkan tangan dan berkata, tidak. Saya Abu Lesnos, cucu sepupu ketujuh Abu Nawas. Sultan melipat tangan. Jangan main-main. Kau pikir aku tak bisa mengenali aroma kelicikanmu dari jarak 1 mil? Abu Nawas tertawa gugup. Mungkin itu aroma susu unta basi, Yang Mulia. Akhirnya, Abu Nawas dibawa ke istana untuk disidang. Sidang digelar di aula besar. Abu Nawas datang dengan jubah terbalik dan bunga matahari di kepala. Supaya saya tampak tidak waras, setidaknya secara fashion, katanya. Sultan membuka sidang. Abu Nawas, kamu dituduh mencuri kendi emas. Apa pembelaanmu? Abu Nawas maju, lalu jatuh pura-pura pingsan. Setelah 3 detik, bangun dan berkata, saya mimpi jadi kendi. Sultan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Saya merasa diperlakukan seperti kendi, Yang Mulia. Dipakai saat perlu, lalu dituduh saat hilang. Semua orang di aula tertawa. Tapi Sultan tetap serius. Buktinya ada. Malam itu kau terlihat membawa sesuatu yang dibungkus kain ke rumahmu. Abu Nawas mengangkat tangan. Itu bukan kendi, Yang Mulia. Itu kucing jalanan yang saya selamatkan dari kehujanan. Saya bawa pulang, saya bungkus, saya kasih nama. Kendi? Apa? Saya pikir dengan memberi nama kendi, saya akan merasa seperti punya kendi, walau sebenarnya cuma kucing. Sultan memijat pelipis. Tolong bawa kendi, maksudku kucing itu.
Pelayan membawa kucing belang berwajah sinis. Kucing itu mengeong lemas. Sultan memandangi kucing itu. Lalu berkata, "Ini bukan kendi. Tapi aku merasa sedikit kasihan." Tiba-tiba, terdengar teriakan dari dapur. "Yang mulia, kendi emas ditemukan." Semua menoleh. Kepala dapur membawa kendi penuh sambal. Ternyata kendi jatuh ke dalam tong sambal raksasa dan terendam. Kami kira itu kendi plastik. Sultan menghela napas panjang. Jadi, Abu Nawas tidak bersalah. Abu Nawas langsung tersungkur dramatis, "Keadilan telah menang. Saya bebas." "Bebas?" Sultan berkata, "Benar. Tapi karena kau sudah menyamar jadi nenek, guru unta, dan mengacaukan pasar, aku hukum kau jadi pelatih tari resmi unta kerajaan selama 1 minggu. Yang mulia, unta itu sangat emosional. Dan satu lagi. Setiap unta berhasil menari, kau akan menghibur istana dengan 1 lelucon." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah. Tapi saya minta gaji tambahan dalam bentuk roti isi kebab 2 lapis." Cerita kelucuan dan kecedikan kisah Abu Nawas berjudul Unta yang Patah Hati. Hari itu Baghdad cerah seperti biasa. Angin sepai-sepai, kucing-kucing bergulingan di jalan, dan para pedagang menjajakan barang. Namun, di kandang megah milik kerajaan, seekor unta betina bernama Mufidah sedang tiduran miring ke kiri, seperti tahu bulat habis digoreng tapi gagal laku. Pelayan istana panik. "Yang mulia, Mufidah tidak makan, tidak minum, dan semalam saya lihat dia menatap bulan sambil nyanyi lagu patah hati." Sultan yang sedang minum teh langsung tersedak. "Patah hati? Sama siapa?" "Seekor unta jantan bernama Gondrong dari kerajaan tetangga. Dia kabur ke karavan sirkus dan ninggalin Mufidah pas malam bulan purnama." Sultan memukul meja. "Ini gawat. Mufidah adalah unta kerajaan, pewaris garis keturunan unta pengawal istana. Dia harus tampil di pesta kedatangan duta besar Esfahan minggu ini. Kalau dia galau, siapa yang akan menari memutar leher sambil mengedip?" Pelayan berkata, "Kami hanya tahu 1 orang yang bisa menangani kasus aneh ini." Sultan berdiri dan berkata dramatis, "Panggil Abu Nawas. Dan bawa sekalian semprotan parfum unta rasa leci." Abu Nawas sedang tiduran di rumah sambil menulis puisi cinta untuk kambing tetangga, lagi-lagi iseng, ketika datang utusan kerajaan. "Abu Nawas, Sultan membutuhkan jasamu." Abu Nawas bangkit seperti pendekar kesiangan. "Menyamar lagi? Menyelamatkan harta karun? Menangkap maling berjubah ungu? Tidak. Kau harus menyembuhkan unta yang sedang patah hati." Abu Nawas langsung membeku. "Maaf, bisa diulang? Unta patah hati?" "Benar. Namanya Mufidah. Dan dia galau berat. Tidak mau makan. Tidak mau minum. Tadi siang menatap tembok selama 2 jam." Abu Nawas mengusap dagunya. Ini berat. Tapi saya siap. Demi cinta, meski antara 2 makhluk berpunuk." Keesokan pagi, Abu Nawas duduk di depan kandang kerajaan, memakai jubah khusus, dokter cinta unta. Sebenarnya itu jubah mandi sultan yang dipinjam diam-diam. "Selamat pagi, Mufidah, wahai unta yang hatinya sedang seperti karpet tergulung setengah." Mufidah menoleh malas. Abu Nawas mengeluarkan kertas. "Ayo kita mulai sesi terapi. Pertanyaan pertama. 1. Apa hal yang paling kamu rindukan dari Gondrong?" A. Tatapan matanya. B. Gaya jalan lambatnya. C. Aroma tubuhnya yang mirip ketela goreng. Mufidah mencoret huruf C dengan kuku. Oke, noted. Poin plus untuk kenangan bau ketela. Abu Nawas selalu mengeluarkan boneka unta mini. Kita akan lakukan metode terapi roleplay. Aku jadi Gondrong. Kamu boleh marah, nangis, atau ngambek semaumu. Mufidah langsung berdiri dan menyemprot air liurnya ke muka Abu Nawas. Ah, bagus. Emosinya mulai muncul. Silakan lanjut. Abu Nawas kembali ke istana dan berkata, Yang mulia, kita butuh proyek nasional untuk bikin Mufidah move on. Sultan berkata, proyek macam apa? Operasi, cari jodoh baru sekeren Gondrong tapi tidak gondrong.
Mereka mulai audisi unta jantan dari seluruh Baghdad. Unta-unta tampil satu persatu. Unta narsis membawa kaca dan berkata, "Saya lebih ganteng dari cermin itu sendiri." Unta penyair, "Aku akan mencintaimu walaupun punukmu miring ke kanan." Unta lucu membawa kentang dan berkata, "Ini aku, kentang hatimu." Mufidah hanya diam. Lalu menguap. Lalu duduk. Abu Nawas berkata, "Ini semua gagal. Plan B, kita bikin Mufidah merasa dirinya layak bahagia. Kita buat fashion show unta galau." Sore itu, halaman istana disulap jadi runway. Ada karpet merah. Lampu minyak. Musik gambus dengan sentuhan DJ. Mufidah tampil dengan kacamata hitam. Selendang pink berpayet. Kalung bawang merah. Dan di kakinya sandal berbulu ayam. Penonton bersorak. Untanya kayak selebgram. Dia glowing. Sumpah, ini unta punya inner beauty. Sultan sampai berdiri dari singgasananya. Abu Nawas, ini luar biasa. Tapi dia belum menari. Abu Nawas bisik ke Mufidah, "Ingat kata pepatah, mantan lewat, kita lenggak." Dan Mufidah pun menari. Lehernya goyang ke kanan, ke kiri. Badannya berputar. Ia bahkan lompat kecil sambil melemparkan bunga ke arah penonton. Saat suasana meriah, seekor unta jantan masuk halaman istana. Bulu gondrong. Gaya jalan percaya diri. Dan membawa gitar. "Gondrong!" teriak semua orang. Gondrong membuka mulut dan berkata, "Mufidah, aku kembali. Aku sadar, sirkus bukan untukku. Hatiku masih tertinggal di punukmu." Abu Nawas buru-buru berdiri. "Eits, tunggu dulu. Kau mau datang pas dia udah glowing lagi? Ini bukan sinetron Ramadan, Bung." Mufidah menatap Gondrong. Lalu menatap Abu Nawas. Gondrong mengeluarkan lagu cinta. Abu Nawas mengeluarkan tabuhan panci. Mufidah berpikir. Lalu berbalik badan dan menari lagi. Ke arah panggung. Bukan ke Gondrong. Sultan berseru, itu artinya, dia sudah move on. Epilog, unta bahagia dan Abu Nawas dapat bonus. Mufidah jadi bintang utama pesta Duta Besar Esfahan. Tariannya viral sampai ke kerajaan sebelah. Ia dikontrak jadi brand ambasador sabun cuci piring rasa kurma. Abu Nawas diangkat jadi konsultan psikologi unta nasional. Gondrong, ia sekarang ikut reality show, mencari punuk sejati, di TV Gurun. Dan Sultan, ia memberi Abu Nawas hadiah, sepiring nasi kebuli, sebotol parfum unta rasa stroberi, dan satu permintaan khusus. "Aku ingin kau jadi penasihat cinta resmi kerajaan," kata Sultan. Abu Nawas tersenyum. "Dengan senang hati, Yang Mulia. Tapi tolong, jangan suruh saya konseling dengan kambing depresi lagi." Cerita kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas berikutnya berjudul Lari Akrobat di Atas Kendi. Pada suatu pagi yang tak begitu biasa di Baghdad, Abu Nawas terlihat mendorong sebuah kendi raksasa di sepanjang jalan kampung sambil bersenandung lagu dangdut ala Arab, "Cinta di atas kendi, oh, kendi." Jubah coklat lusuhnya berkibar-kibar, surbannya miring ke kanan, dan jenggot putihnya tersangkut ranting pohon bidara. Warga yang melihat hanya bisa mengelus dada, lalu mengelus dahi, lalu mengelus dompet, karena takut Abu Nawas tiba-tiba minta sumbangan untuk proyek nasional. "Abu Nawas," seru Pak Ahmad, pedagang semangka, "kau ngapain dorong kendi segede unta itu pagi-pagi?" Abu Nawas menoleh sambil nyengir, "Latihan, Pak Ahmad. Siapa tahu nanti Baghdad ngadain olimpiade cabang lari akrobat di atas kendi. Hamba harus siap jadi juara dunia." "Juara dunia atau jurang dunia? Nanti kau masuk selokan. Tapi ingat, Pak Ahmad, tidak ada pahlawan tanpa latihan. Tidak ada kendi yang tak terguling sebelum sukses." Pak Ahmad hanya bisa geleng-geleng sambil berkata ke semangkanya, "Sumpah, ini orang minum teh dicampur mimpi semalam." Dan begitulah, setiap pagi, Abu Nawas mulai aksi larinya. Ia berdiri di atas kendi yang terguling, kaki goyang-goyang, tangan melambai seperti mau nyetop onta. Ia mulai menggelinding perlahan di depan pasar. Anak-anak menonton sambil nyemil roti pipih, para ibu membawa kursi lipat, dan tukang cukur bahkan buka cabang khusus di jalur kendi Abu Nawas.
Lihat tuh, Bu Aminah, seru seorang anak. Abu Nawas miring. Miring ke kanan. Tuh. Tuh. Ah. Dus. Abu Nawas menabrak kandang ayam. Ayam-ayam langsung bubar seperti penonton konser dibubarkan petugas istana. Tenang, ayam-ayamku, kata Abu Nawas, bangkit sambil menepuk-nepuk jubahnya. Itu bagian dari pertunjukan. Atraksi kejut jantung gratis. Sementara itu, di dapur istana Baghdad, suasana mendidih. Bukan karena kompor, tapi karena kendi-kendi menghilang secara misterius. Kendi kebuli raib, teriak juru masak kerajaan. Kendi kuah kari juga hilang, chef, kata pembantu dapur. Yang tersisa cuma tutup kendinya, kata yang lain sambil memeluk tutup seperti kenangan mantan. Sultan, yang sedang sarapan roti pipih dengan gaya bangsawan, jari terangkat ke langit seperti antena, langsung bangkit. Apa-apaan ini? Di mana keamanan istana? Kendi-kendi menghilang seperti jin tertiup angin. Seorang prajurit masuk tergopoh-gopoh, membawa laporan tercekat di tenggorokan. Paduka, ada sosok misterius lari di atas kendi. Sultan memicingkan mata. Di atas kendi? Ya, Paduka. Dia seperti manusia setengah merpati, setengah pesulap tapi semuanya gagal. Sultan berdiri dengan tatapan penuh wibawa. Hanya satu orang di Baghdad yang cukup waras untuk melakukan hal gila, panggil Abu Nawas. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas berdiri di hadapan Sultan. Kendi besar ada di sampingnya, dan ada sedikit bekas kari di pinggirnya, yang membuat prajurit dapur menangis sambil berkata, itu kendi kari. Sultan menatap Abu Nawas dari ujung surban hingga ujung janggut. Abu Nawas, katakan yang jujur. Apakah kau pencuri kendi kerajaan? Abu Nawas berdiri tegak. Paduka, bukan hamba pencurinya, hamba hanya meminjam sementara. Untuk uji coba kendaraan masa depan. Kendaraan masa depan? Ya. Bayangkan, Baghdad bebas macet. Tak perlu onta, tak perlu kuda, cukup satu kendi, satu kaki licin, dan wush. Tapi mengapa semua kendi dapur yang hilang? Tanya Sultan. Abu Nawas merenung sebentar lalu menjawab, karena kendi dapur punya bentuk aerodinamis terbaik. Juga aroma daging kebuli membuat hamba lebih fokus saat menggelinding. Sultan hampir tergelak, tapi ia tahan. Lalu seekor kambing masuk ke dalam ruangan, dengan kendi kecil di bawah kakinya. Ia berdiri tegak seperti gladiator, dan lalu tergelincir menabrak vas bunga. Dan itu kambing apa lagi? Paduka, itu murid angkatan pertama Akademi Akrobatik Kendi. Akhirnya, Sultan tak tahan. Ia tertawa begitu keras hingga janggutnya ikut bergoyang. Abu Nawas, kau memang tak pernah kehabisan akal ataupun kekonyolan. Sebagai hukuman, maksudnya hadiah, Abu Nawas diberi 10 kendi kosong, sekarung nasi kebuli, dan 1 kambing berbakat. Kini setiap Jumat pagi, Abu Nawas membuka kelas kendi gim di alun-alun Baghdad. Murid-muridnya, 2 anak kecil, 1 kambing, dan 1 kucing yang tersesat tapi tidak mau pulang karena nasi kebulinya enak. Cerita kecerdikan dan kelucuan kisah Abu Nawas selanjutnya Abu Nawas dan gelas kosong. Hari itu, langit Baghdad begitu cerah. Angin bertiup pelan, seperti bisik-bisik tetangga yang kepo. Di dalam istana megah, Sultan sedang duduk di kursi santai berlapis kain beludru, sambil sesekali menyeruput teh jahe dan mengelus perutnya yang mulai berkembang makmur. Sultan merasa bosan. Bukan bosan karena tak punya kekuasaan, tapi bosan karena tak ada yang bisa dia kerjai hari itu. Maka, seperti biasa, ia memanggil penasihatnya. Aku ingin hiburan, kata Sultan sambil menguap. Hiburan seperti musik, tari, atau Abu Nawas, tanya penasihat. Abu Nawas. Musik bisa membius, tapi Abu Nawas bisa bikin aku lupa bahwa bajuku terlalu sempit. Maka dipanggillah Abu Nawas. Seperti biasa, ia datang dengan jubah kebesaran yang seperti pernah dicuci pakai sabun cuci piring. Warnanya coklat kusam, namun ia memakainya seolah itu mantel bangsawan. Janggut putihnya tampak berkilau di terpa matahari, dan senyumnya. Senyum itu selalu mengandung jebakan. Begitu sampai di istana, Sultan menyambut dengan nada dramatis, seolah-olah sedang membacakan naskah drama.
Abu Nawas, kali ini aku ingin kau membuktikan kecerdikanmu lagi. Seperti biasa, tuanku, jawab Abu Nawas sambil menahan sendawa karena tadi makan kebuli sisa pesta. Sultan menunjuk sebuah gelas kaca kosong di atas nampan emas. Tugasmu adalah, isi gelas kosong ini tanpa air, tanpa cairan, tanpa menyentuh isi apapun. Jika kau gagal, kau akan jadi pencuci kendi selama 3 bulan. 3 bulan? Tanya Abu Nawas. Iya, dan itu kendi yang dipakai para prajurit di musim panas, tambah Sultan sambil mengedip nakal. Para menteri dan pengawal menahan tawa. Beberapa bahkan sudah membayangkan Abu Nawas menyikat kendi sambil menangis pelan di bawah sinar bulan. Namun Abu Nawas tidak gentar. Ia menatap gelas itu dalam-dalam, seolah sedang mencari makna hidup di balik permukaannya. Lalu ia berkata, "Wahai Sultan, aku butuh waktu 5 menit." Sultan mengangguk. Abu Nawas lalu mengambil gelas itu dan berdiri di tengah-tengah aula istana. Ia membersihkan gelas dengan ujung surbannya, lalu mengangkat gelas itu tinggi-tinggi dan berteriak, "Wahai rakyat Baghdad, lihatlah. Inilah gelas kosong, tapi hari ini, akan kuisi dengan sesuatu yang lebih dari sekadar air." Semua menahan napas. Gelas ini akan kuisi dengan harapan. Gelas itu diangkat lebih tinggi. Aku isi dengan impian rakyat kecil. Dengan cinta dari bumi Baghdad. Dan kemudian ia menaruh gelas itu di atas kepala dan berjalan seperti penari keliling pasar. Sekarang gelas ini berisi tawa, karena hanya di Baghdad orang bisa tertawa meski tidak punya apa-apa. Sultan meledak tertawa. Hahaha. Ya Allah, perutku. Abu Nawas, kau berhasil lagi. Sultan tertawa sampai surbannya miring. Para menteri pun ikut tertawa, termasuk satu prajurit yang biasanya ekspresinya seperti tembok bata. Kau tidak hanya mengisi gelas itu, tapi juga mengisi hatiku, Abu Nawas, kata Sultan. Sebagai hadiah, Sultan memberinya sepiring nasi kebuli, 2 kendi, dan seekor kambing kecil yang entah dari mana munculnya. Anehnya, kambing itu sangat tertarik dengan gelas kosong Abu Nawas. Abu Nawas membungkuk dan berkata, "Tuanku, boleh aku beri nama kambing ini?" "Tentu. Namanya, Harapan." Dan begitulah, hari itu Abu Nawas pulang dengan gelas kosong, yang berisi harapan, kambing kecil bernama Harapan, dan satu lagi bukti bahwa kadang-kadang, yang kosong justru paling mengisi. Cerita kelucuan dan humor dibalut kecerdikan kisah Abu Nawas selanjutnya berjudul Kambing Balapan di Atas Panci. Suatu pagi yang damai di kota Baghdad, suara kambing mengembik bersahut-sahutan dari arah rumah Abu Nawas. Embek, embek. Bukan cuma satu, tapi ada sekitar 5 ekor kambing sedang naik turun panci besar yang disusun seperti tangga. Penduduk sekitar menonton dengan mulut ternganga, lalu pelan-pelan mulai tertawa. Di tengah kekacauan kambing itu, Abu Nawas berdiri tegap, dengan tangan di pinggang dan ekspresi sangat serius, seperti pelatih senam kambing profesional. "Bagus, si kurus. Lompatanmu sudah mulai stabil. Jangan takut terpeleset, panci itu temanmu," serunya. "Si botak. Fokus. Itu bukan tempat tidur, itu arena perang." Warga makin penasaran. Pak Jalal, tetangga yang paling cepat naik darah, datang dengan muka merah seperti tomat rebus. "Abu Nawas, apa-apaan ini? Pagi-pagi kambingmu naik ke genteng rumahku." Abu Nawas menoleh dengan santai, seperti baru sadar kalau dunia sedang terbakar. "Wahai Jalal sahabatku, tenanglah seperti teh jahe dalam cangkir. Kambingku bukan sembarang kambing. Mereka calon juara balap kambing nasional." "Apa?" "Ya. Aku sedang menciptakan olahraga baru, balapan kambing di atas panci. Ini olahraga elit. Butuh keseimbangan, keberanian, dan kemauan kambing untuk tidak jadi gulai." Pak Jalal hampir pingsan. "Ini gila. Mana mungkin kambing paham balapan?" Abu Nawas mengangguk dengan bijak. "Kambing mungkin tak bisa membaca, Jalal, tapi mereka bisa bermimpi. Kau yang mimpi." Sore harinya, Abu Nawas pergi ke pasar, membawa sebuah papan bertuliskan, "Lomba balap kambing di atas panci. Hadiah utama, 1 ekor kambing juara." Orang-orang awalnya mengira itu lelucon. Tapi saat melihat kambing-kambing Abu Nawas benar-benar meluncur naik turun panci, mereka mulai tertarik. "Ini aneh. Tapi lucu juga ya."
Lihat tuh kambing, lompat kayak ninja. Ayo, ayo. Bawa kambing kita. Kita tantang Abu Nawas. Besoknya, pasar Baghdad berubah jadi arena gladiator kambing. Panci-panci besar dipinjam dari warung makan. Beberapa bahkan masih panas dan menimbulkan aroma nasi kebuli gosong. Para kambing peserta diberi nama unik. Si Bontet, punya Abu Nawas. Si Kidal, punya Pak Bakar, tukang sayur. Si Lentur, punya Ibu Salma, janda 7 kambing. Dan si Jutek, punya Pak Jalal, yang terpaksa ikut karena gengsi. Orang-orang berkumpul seperti mau nonton sirkus. Abu Nawas berdiri sebagai wasit, lengkap dengan topi dari baskom dan peluit dari sendok. Atur garis start. Bawa kambing ke panci pertama. Penonton bersorak. Kambing-kambing tampak gugup. Si Jutek terlihat mencurigai panci itu jebakan. 1, 2, 3. Semua kambing naik ke panci. Tapi, si Lentur malah lompat ke pangkuan penonton. Si Kidal terpeleset dan nyangkut di pancinya sendiri. Si Jutek kabur ke warung nasi kebuli. Satu-satunya yang melaju elegan adalah si Bontet, yang meluncur dari panci ke panci seperti pemain akrobat sirkus. Penonton bersorak. Hidup Bontet! Kambingnya Abu Nawas juara. Pak Jalal mencak-mencak. Ini curang. Pasti pancinya diolesin minyak wangi kambing. Abu Nawas mengangkat tangan dengan tenang. Jangan salahkan panci. Salahkan kambingmu yang trauma sama genteng. Setelah pertandingan, Abu Nawas berdiri di atas meja kecil, mengumumkan. Atas permintaan warga, lomba balap kambing di atas panci akan diadakan tiap Jumat sore. Tiket hanya 2 keping perak. Dan boleh bawa kambing sendiri. Orang-orang bersorak. Pak Jalal, walau awalnya marah, akhirnya ikut tertawa sambil menjual souvenir miniatur kambing. Dan si Bontet, ia duduk di atas panci emas mini, dikelilingi wortel dan dedaunan segar, dijuluki kambing tercepat di Timur Tengah. Abu Nawas menatap langit sambil berkata, siapa bilang kambing cuma bisa ngembek? Mereka bisa bikin kota tertawa dan dompetku bahagia. Cerita humor dan kecerdikan kisah Abu Nawas selanjutnya berjudul Dedaunan Mengajarkan Tawa. Di suatu pagi yang adem di kota Baghdad, terdengar suara Abu Nawas sedang bersiul-siul riang sambil membawa keranjang besar berisi dedaunan. Bukan bayam. Bukan daun sirih. Bukan juga daun jambu. Melainkan dedaunan aneh. Ada daun yang dilipat jadi burung, ada yang ditempel kancing, dan ada pula yang digambar wajah tersenyum pakai arang. Warga pasar mulai berkumpul. Wah, Abu Nawas jual sayur bentuk baru, ya? Abu Nawas langsung berdiri di atas peti semangka dan berseru lantang. Saudara-saudaraku yang tercinta, inilah saatnya menemukan tawa dari pohon-pohon kehidupan. Orang-orang saling melirik. Dia kesurupan daun apa, sih? Abu Nawas selalu membagikan satu-satu daun kepada warga. Setiap orang dapat selembar daun yang ada tulisan kecilnya. Seorang bapak membuka daunnya dan membaca. Kalau kamu merasa hidupmu pahit, ingatlah brokoli juga pahit, tapi tetap mahal. Semua langsung tertawa. Bahkan si kakek penjual sandal yang jarang ketawa pun mendadak tersedak tawa. Seorang ibu-ibu membuka daunnya dan membaca. Suamimu mungkin tidak romantis, tapi setidaknya dia tidak lupa pulang pas jam makan. Ibu-ibu pasar langsung histeris. Beberapa tepuk tangan, yang lain teriak, ini dari pengalaman pribadi ya. Anak kecil pun tak mau kalah. Ia buka daunnya dan membaca. Kalau PRMU sulit, jangan sedih. Bahkan cicak saja belum lulus panjat dinding yang licin. Anak-anak tertawa sampai guling-guling, bahkan seekor kambing lewat dan ikut melenguh geli. Tak lama, datanglah si petugas ketertiban kota, siapa lagi kalau bukan Jalal, lengkap dengan kumis mengembang dan tatapan seperti mau menilang angin. Abu Nawas, ini apa lagi? Bikin keramaian di pasar dengan daun? Abu Nawas menjawab dengan serius penuh dramatis, Tuan Jalal, ini bukan sekadar daun. Ini lembaran kehidupan. Ini terapi. Ini solusi stres warga tanpa perlu minum jamu pahit. Tapi ini mengganggu. Kau tahu hukum kota tidak membolehkan? Tunggu, itu apa?
Jalal menunjuk satu daun yang dipegang anak kecil. Anak itu menyodorkan daunnya dan Jalal membacanya keras-keras. Kalau kamu marah terus, nanti mukamu dikira pintu tua yang bunyinya, grek-grek, tiap dibuka. Hening, lalu seluruh pasar pecah tawa. Bahkan Jalal, si batu karang peraturan itu, akhirnya tak tahan dan tergelak. Baiklah, kata Jalal sambil mengusap air mata tawa. Untuk hari ini, kau bebas, Abu Nawas. Tapi janji, jangan ajak kambing ikut stand up komedi lagi seperti minggu lalu. Abu Nawas membungkuk sopan. Tenang, Tuan. Minggu depan giliran ayam tampil dengan beatbox. Sejak hari itu, daun tawa Abu Nawas jadi tradisi setiap Jumat pagi. Orang-orang datang bukan untuk belanja, tapi untuk mendapatkan selembar daun yang bikin hati ringan dan bibir tersenyum. Dan seperti kata Abu Nawas, kadang, daun yang jatuh pun bisa membuat orang tertawa, asal isinya lucu dan tak ditulis pakai tagihan utang.